itu pada nanya, Bang, kalau gue udah overall mobil HR-V, gimana nih cara biar belt? Kilometer itu baru ada di 108. Nah, 108 ini sudah kilometer nanggung ya. Itu kita dihujat guys satu Indonesia. Katanya kita jualan. Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi, tapi bukan di Obsesi. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Arya. Di video kali ini, akhirnya kita akan membahas lagi guys, video yang sudah lama tidak pernah kita take, yaitu adalah overhaul mobil Honda. Wih. Nah, kali ini kita kedatangan nih mobil Honda HR-V tahun 2017 ya. Kilometer itu baru ada di 108. Nah, 108 ini sudah kilometer nanggung ya. Mau dibilang gondrong, belum gondrong. Dibilang kilometer rendah juga nggak hitungannya rendah gitu kan. Buat teman-teman yang punya mobil Honda, HR-V, boleh tulis dong di kolom komentar, belt mobil kalian itu putus di kilometer berapa. Nah, ngomong-ngomong soal HR-V lagi guys. Banyak banget yang nulis di kolom komentar ya, terutama di chat, itu pada nanya, Bang, kalau gue udah overall mobil HR-V, gimana nih cara biar beltnya nggak cepet putus? Nah, itu pertanyaan pertama. Terus ada juga yang nanya, Bang, mobil HR-V gue kilometer sekian, gimana nih cara beltnya biar nggak putus? Guys, buat kalian yang punya mobil Honda HR-V, ingat satu hal, HR-V itu kan bangsanya yang maticnya sama, kan berarti ada Brio, Mobilio, BR-V, WR-V, sama HR-V. Ingat guys, mobil HR-V ini diantara keempat lainnya, itu mobilnya paling berat kalau kalian cek. Jadi kalian jangan aneh kalau misalkan kalian lebih sering melihat kondisi mobil HR-V, belt CVT-nya itu lebih sering putus dibandingkan saudara-saudaranya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya mobil HR-V, waspadalah. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita lihat proses pengerjaannya. Let's go! Oke guys, sekarang kita udah selesai overhaul mobil Honda HR-V tahun 2017 dengan kilometer 108. Nah, sekarang gue mau test drive mobil ini sebelum akhirnya nanti mobil ini akan diserahkan ke konsumennya. Nah, oke guys, seperti biasa kalau kita mau test drive, kita akan coba yang paling basic, maju mundur dulu. Kita coba masukin D. Oke. Semut.
Wih, semut banget, semut banget. Kita N, kita R. Oke. Semut juga. Semut. D lagi ya. Oke, terakhir R kita cobain. Oke, udah oke nih. Maju mundurnya sudah oke. Sekarang kita coba tes jalan. Oke guys, ini gue lagi test drive. Nah, di depan mungkin kita akan putar balik dulu coba ya. Oke, 20. Masuk di 30, di 40, 50, 60, 70, 80. Oke, sip. Kita udah tahu sampai 80 km ini mobilnya aman. Paling kita tunggu momentum lagi buat ngambil. Kita cek di bagian kecepatan saat agak tinggi dia kondisinya gimana, apakah di maticnya ada bunyi atau ada nututan atau dan lain semacamnya. Nah, kurang lebih gitulah guys. Jadi kita kalau udah habis overhaul, kita tes majunya gimana, mundurnya gimana, terus kita tes pas lagi kecepatan dari rendah ke tinggi dia kayak gimana, terus nanti saat dia ketemu tanjakan dia kondisi mobilnya gimana. Kurang lebih seperti itulah prosedur kalau kita habis overhaul terus kita tes drive mobilnya. Nah, buat teman-teman nih yang punya permasalahan mobil matic nih, gue udah sering ya ngomong ya, ganti oli matic setiap 20.000 km. Dulu gue ingat banget saat pertama kali Domo Transmisi itu mengkampanyekan untuk ganti oli matic setiap 20.000 km, sorry. Itu kita dihujat guys satu Indonesia. Katanya kita jualan oli lah, kita bengkel lah, karena maka dari itu kita nyaranin orang-orang buat ganti oli matic secepat itu. Padahal ya enggak guys. Padahal ganti oli matic juga itu adalah kebutuhan dari si transmisi itu sendiri. Bahkan buat teman-teman yang punya mobil Honda, ganti oli matic setiap 20.000 km itu bukan kebutuhan guys, tapi keamanan. Wih, gila, ngeri banget gak tuh? Kenapa? Ya, kalian tahu sendiri guys, mobil Honda itu kan di bagian belt CVT-nya putus. Nah, jadi kita sebagai pemilik mobil tersebut, kita harus jauh lebih aware terhadap kondisi transmisi matic kita. Jangan sampai mesinnya udah sehat ya kan, ganti oli mesinnya rutin nih setiap 5.000 km. Terus rutin tune up juga, ban tebel, pengereman bagus, radiator aman. Tapi nggak pernah tahu nih kondisi di bagian maticnya itu kayak gimana. Apakah beltnya masih layak pakai atau enggak. Nah, kadang ada bagusnya juga, misalkan teman-teman punya mobil Honda nih, terutama yang udah kilometernya di atas 150 atau 100.000. Karena kita lihat nih kondisi di 108 aja belt CVT-nya rontok. Nah, ada bagusnya beltnya diganti sebelum sampai rontok. Karena kita kan nggak tahu nih belt itu putus kapan aja ya kan. Jangan sampai ketika teman-teman lagi keluar kota, terus lagi jalan-jalan sama keluarga ya kan, sama orang tua, sama anak, sama istri, tiba-tiba des di tol atau lagi di gunung belt CVT-nya putus. Waduh, itu kan berbahaya banget. Betul tidak Pak Produser, Pak Kameramen? Betul. Nah, kebetulan guys, orang-orang sering nanya ke gue, "Bang, mobil dibejek-bejek itu kayak gimana sih?" Nah, ini kalau ibaratkan ini pedal gas. Oke? Kaki kita tuh kalau nginjek pedal gas itu harusnya diurut guys. Turunnya pelan-pelan ya kan. Kalau bejek gimana? Ya artinya pedal gasnya diinjeknya langsung dalam, RPM langsung naik. Yang tadinya RPM itu harusnya naiknya pelan-pelan, ini langsung kita injek langsung naik ke 3.000, 4.000. Hasil transmisi itu kerjanya lebih berat dan memperpendek umur si transmisi itu juga. Oke, yang terakhir gue mau sedikit edukasi guys, bagaimana cara kita parkir yang benar. Kebanyakan orang ketika dia mau parkir itu, ketika dia posisi di D, tuasnya itu secara kasar langsung masuk ke P. Contohnya seperti ini. Nah, itu cara yang salah. Apalagi setelah ditaruh P, baru rem tangan. Nah, itu cara yang salah guys. Nah, yang betulnya adalah ketika kita dari posisi D, alangkah baiknya kita ke N dulu, rem tangan, baru kita taruh tuasnya di posisi P secara perlahan. Gitulah kira-kira gimana caranya kita membuat agar transmisi matic kita itu lebih awet. Maka dari itu kadang kalau misalkan kita dari posisi D, terus ketika langsung masuk P, baru rem tangan, ada beberapa orang yang mengeluhkan, biasa pagi-pagi itu mobilnya dari P ke R, itu ada jeduk, betul nggak? Ada beberapa yang sering ngalamin kayak gitu. Nah, jadi untuk menghindari penyakit jeduk dari P ke R itu, ya gitu guys. Ketika kalian dari posisi D, taruh N dulu, rem tangan, roda sudah terkunci, baru kita pindahkan tuasnya ke P. Gitu. Nah, terus ketika teman-teman ingin parkir, pastikan posisi mobil itu sudah benar-benar berhenti. Jangan sampai ketika posisinya mobil masih berjalan, terus kalian langsung pindahin posisinya ke P. Nah, itu nanti di bagian dalam gearboxnya ada yang namanya pin locknya itu akan cepat rusak guys. Nah, nanti kalau misalkan itu rusak dan itu bengkok, itu mau tidak mau nanti digantinya harus dengan cara di overhaul. Nah, mungkin itulah salah satu tips sederhana agar transmisi matic kalian sedikit lebih awet atau jauh lebih
awet. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, cukup like, comment, subscribe video Domo Transmisi, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Dan buat kalian yang ada kendala Matic untuk daerah Jabodetabek, bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi yang ada di Jalan Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Dan buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Bandung, bisa juga langsung datang ke Domo Transmisi yang ada di Padalarang. Buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Bintaro, bisa juga langsung aja datang ke Domo Transmisi yang ada di Bintaro. Dan terakhir, Lontar, buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Surabaya, langsung aja datang ke Domo Transmisi yang sudah ada di Jalan Raya Lontar. Paling itu aja di video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Domo Transmisi, Dr. Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.